Baik, selamat siang. Kita akan mulai sesi 2 ini. Tadi kita sudah bahas tentang alat ukur yang atau instrumen yang sudah kita punya, yakni secara visual dengan mata telanjang. Itu kita sudah punya gitu ya. Namun demikian untuk hal-hal yang sangat mikro atau hal-hal yang menyangkut panas, arus listrik, getaran, gitu, itu secara visual kita nggak bisa. Maka kemudian muncullah beberapa instrumen yang digunakan untuk melihat gejala-gejala itu. Misalnya alat ukur suhu. Suhu ini ada termometer, ada termoapi. Gitu ya. Sebetulnya alat ukur suhu ini ada yang kontak langsung, ada yang tidak. Sekarang banyak yang tidak ya, seperti misalnya gun termometer. Ini kita bisa melihat apakah kita itu sehat atau tidak dengan gun termometer. Kalau suhunya 36,5 sampai dengan 37,2 atau berapa gitu ya, berarti sehat, reliable. Tapi kalau suhunya 38, wah, jadi berarti ada apa-apa. Bisa karena tipes, flu, atau yang lain. Artinya terjadi sesuatu failure. Artinya dengan alat ukur kita bisa memprediksi kondisi daripada yang kita ukur. Kemudian juga kalau kita merebus air gitu ya, kita bisa pakai termometer. Oh, ternyata 80 derajat. Nah, belum bagus untuk bikin kopi. Setelah wah ini udah 100 derajat. Di sini karena kuman sudah mati, virus sudah mati, bisa untuk bikin kopi dan airnya mendidih. Jadi dengan alat ukur suhu. Demikian pula kalau di dashboard mobil itu selalu ada alat ukur suhu radiator yang dari C sampai H gitu. Kalau jarum penunjuk itu ya separuh kurang sedikit, berarti mesinnya waduh saatnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mesin berjalan dengan normal. Tapi apabila ternyata jarumnya itu menuju ke H, wah berarti ada yang tidak beres mesin mobil ini. Bisa karena pompa radiatornya yang bermasalah sehingga tidak terjadi sirkulasi air radiator, sehingga tidak terjadi mesin, atau jangan-jangan tutup radiatornya lupa dipasang atau hal-hal yang lain. Karena kalau jarum penunjuk sudah menuju ke H, nanti mobil bisa macet gara-gara panas. Maka dengan mengukur suhu kita bisa mengetahui kerusakan mesin. Begitu suhu itu menuju ke mau berjalan ke H gitu ya, jadi biasanya dari detik ke detik kita kalau mobil bisa melihat dia sudah berjalan mendekati H, ya sudah pikir berarti kita periksa, tidak perlu nunggu sampai rusak. Itu adalah sebuah kegiatan predictive maintenance salah satu. Kalau untuk suhu-suhu yang tinggi atau pada mesin-mesin yang kita tidak perlu menentu, misalnya sambungan listrik tegangan tinggi, apa sambungannya itu benar atau tidak. Kalau sambungannya itu kenceng benar, maka sambungannya pasti tidak menimbulkan panas. Tapi kalau sambungan pada listrik itu agak kendor, maka akan terjadi istilahnya ngefoam, terjadi lompatan elektron dan terjadi panas. Tentu kita tidak bisa meraba sambungan listrik tegangan tinggi, karena ketika kita meraba nanti kita akan tersengat listrik dan dunianya bisa lain ketika bangun. Maka ada alat lain yang disebut infrared thermogram. Yang kita ukur itu cukup kita seperti kamera foto itu, kita lihat dengan kamera, maka akan kelihatan warna-warna yang berbeda-beda. Kalau warnanya cenderung merah,
berarti panas. Kalau warnanya nanti cenderung ungu atau bahkan hitam, berarti dingin. Untuk memeriksa sambungan listrik itu beres atau tidak perlu kita sentuh output. Cukup kita dengan infrared dan termografi kita bisa memeriksa. Kalau di sambungan itu panas, berarti sambungannya tidak harus dikencang. Tentu untuk mengencangkan ada prosedurnya lagi. Demikian pula pada mesin-mesin yang lain, misalnya pada sebuah instalasi pompa, gitu. Kita bisa melihat berdasarkan suhu pompa ini bekerja dengan baik atau tidak. Jadi ketika kita foto itu akan tergambar dengan jelas warna-warna daripada mesin. Yang semakin merah semakin panas. Di sini ada diagramnya. Kalau dia ungu gitu ya, cenderung hitam 9,7 derajat Celcius. Lalu putih gitu ya, merah kemudian menuju putih itu 65 derajat Celcius. Artinya warnanya semakin merah kemudian semakin panas. Tidak perlu disentuh dengan tangan. Kalau misalnya pompa ini panas, kalau pompa itu memang mengalirkan minyak panas ya tidak apa-apa. Tapi kalau pompa itu mengalirkan air dingin tapi pompanya panas, hasilnya panas, berarti ada masalah. Panas itu bisa timbulkan macam-macam. Kita bisa menganalisis. Bisa karena bearingnya sudah rusak, bisa karena ketidaklulusan dan lain-lain. Sehingga terjadi gesekan. Gesekan menghasilkan panas. Jadi dengan infrared termografi kita bisa menganalisis. Atau ini motornya, motor juga kok kumparannya panas. Jangan-jangan overload. Karena kalau overload arus listrik yang diserap lebih kemampuan mesin motor, maka kumparannya bisa panas. Nah, mengapa overload? Kalau kita lihat apakah instalasinya sudah benar. Jadi ini adalah sebuah predictive maintenance yang berdasarkan suhu. Gejala fisisnya berupa kenaikan suhu. Alat ukur yang dipakai untuk menangkap gejala fisis adalah infrared termografi atau termometer atau indikator suhu. Jadi itulah salah satu contoh predictive maintenance. Kemudian ada lagi alat ukur geometri. Jadi kita mengukur apakah bentuk geometri daripada mesin atau komponen mesin atau sistem itu masih terjaga. Misalnya kita mau melihat ketebalan daripada dinding pipa, maka kita menggunakan ultrasonic testing. Jadi ini ada sebuah probe penghasil gelombang ultrasound dipasang, tapi juga ada receiver. Berdasarkan kecepatan radar gelombang, kita bisa mengukur tebal daripada dinding. Yang di layarnya ini, kalau layarnya lebar itu bisa ada grafiknya. Jarak antar grafik itulah tebal pipa. Tebal pipa itu bisa kita ukur dengan ultrasonografi dan kemudian dibandingkan dengan ketebalan yang diizinkan. Apabila ternyata tebal pipa masih lebih tebal daripada ketebalan yang diizinkan, berarti oke, tidak ada masalah. Tapi kalau tipis, sudah tindakan tertentu. Demikian pula apakah di dalam pipa itu terjadi retak atau tidak. Kita bisa melihat berdasarkan ultrasonografi. Kalau di sisi luar dinding pipa dan sisi dalam itu tidak ada retak sama sekali, grafik yang muncul hanya dua puncak yang menandakan tebal. Tapi kalau di dalam itu ada
baik itu ada retak, maka akan muncul itu 2, 3. Yang tengah ini adalah jarak retak dari dinding. Jadi kita bisa melihat itu. Dengan melihat itu data dianalisis, kemudian diambil tindakan. That's predictive maintenance. Kemudian juga ada peralatan lain, alat ukur dimensi, misalnya jangkar sorong digital. Saya rasa kita sudah tahu. Kita bisa mengukur komponen-komponen mesin apakah terjadi pengurangan dimensi atau tidak dengan jangkar sorong digital. Demikian pula kita bisa mengukur apakah rantai ini aus atau tidak dengan alat ukur keausan rantai. Tinggal dimasukkan saja. Tentu tergantung jenis rantainya ya. Kalau rantainya jenis ini, maka yang masuk adalah sampai seberapa gitu ya. Nah, jadi dengan alat ukur keausan rantai, maka kita bisa menetapkan apakah rantainya masih layak atau tidak. Atau kita bisa melihat apakah pelumasan daripada rantai itu bekerja dengan baik atau tidak. Itu adalah predictive maintenance. Demikian pula ada juga peralatan lain yang bisa mengukur daripada keausan roda gigi. Khususnya ini contohnya adalah roda gigi lurus. Jadi kita kan tahu roda gigi lurus itu ada modul. Dan berdasarkan modul, maka kita bisa mengukur apakah roda gigi itu masih utuh atau tidak. Alurnya masih sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Tinggal dimasukkan saja ya, plat-plat bentuk modul. Jadi kalau ini masih pas ya oke sih. Tapi kalau tidak ya udah longgar, udah aus. Tergantung kemudian kita ukur keausannya masih layak atau tidak. Demikian pula misalnya kita bisa ukur silindritas, roundness atau kebugaran. Apakah komponen mesin ini masih der atau tidak dengan alat ukur roundness measure. Diukur itu. Jangan-jangan sudah lonjong. Kalau sudah lonjong harus ada toleransinya seberapa. Kalau masih masuk toleransi oke, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di luar toleransi maka komponen itu harus diperbaiki atau diganti. Jadi itu peralatan-peralatan predictive maintenance. Salah satu hal yang sering dilakukan dan banyak dilakukan di lapangan adalah vibration monitoring. Kalau kita itu belajar getaran, maka banyak sekali pemodelan matematik. Jadi secara teori getaran itu kan penuh dengan matematik, persamaan diferensial dan lain-lain. Tetapi di dalam praktek itu sangat sederhana. Jadi pada vibration monitoring itu ada sebuah peralatan yang namanya analyzer. Analyzer itu adalah sebuah peralatan yang bisa membuat transformasi Fourier dari bentuk gelombang yang berdasarkan waktu. Jadi ini amplitudo waktu diubah menjadi amplitudo frekuensi. Saudara masih ingat tentang deret Fourier? Jadi kalau ada sebuah fungsi kemudian dideretkan, maka akan terbentuk deret-deret yang lain. Kalau deret gelombang-gelombang yang itu dijumlahkan akan menghasilkan bentuk semula. Ini rasanya Pak Kadir yang mencari ya, deret Fourier. Itu teorinya sangat ruwet, integral dan lain-lain. Tapi kalau sudah di lapangan, kalau kita mau membuat deret Fourier dari sebuah lubang, tinggal diceklekkan saja di alat ini. Layar ini bisa menampilkan bentuk gelombang yang amplitudo terhadap waktu. Tapi bisa di switch
ke frekuensi spektrum atau Fourier spektrum. Maka yang muncul adalah amplitudo dan frekuensi. Bahwa mesin itu ketika beroperasi itu tentu menimbulkan getaran. Getarannya banyak, cacah getarannya. Ada getaran akibat roda gigi yang punya frekuensi sendiri, getaran akibat beat atau impeller frekuensinya sendiri, getaran akibat bearing frekuensinya sendiri, getaran akibat aliran pelumasan frekuensinya sendiri, banyak sekali ya. Nah, getaran-getaran itu ngumpul jadi satu ke dalam tubuh mesin, biasanya ditanggungi bearing, kemudian dirambatkan ke bodi mesin. Kalau kita mengukur getaran dengan grafik amplitudo waktu, bentuk gelombangnya jadi gangkalan. Itu tidak bisa dianalisis. Maka kemudian itu harus dipisah-pisahkan per frekuensi atau per getarannya masing-masing. Setiap getaran punya frekuensi, maka dipisahkan per frekuensi. Itu adalah Fourier spektrum. Itu sudah ada alatnya, tinggal di switch saja ke Fourier spektrum, maka dari bentuk gelombang yang gak jelas menjadi bentuk amplitudo versus frekuensi. Ini berdasarkan spektrum daripada mesin, kita bisa mengetahui kerusakan yang terjadi pada mesin. Jadi gelombang yang disebut time waveform atau time domain itu adalah amplitudo per waktu. Ini misalnya gelombang sinus. Kita tahu itu ya, sudah tidak usah saya ulang. Jadi ini gelombang sinus. Baik. Demikian pula misalnya sebuah blit yang berputar, maka dia akan menghasilkan getaran. Kalau yang tadi itu adalah kalau ada ketidakseimbangan, maka dia akan menghasilkan putaran yang tentu frekuensinya sama dengan putaran. Kemudian blit itu kalau berputar itu juga menghasilkan frekuensi dari gelombang. Di sini frekuensinya berapa? Kalau satu putaran itu ada 4 blit, berarti satu putaran ada 4 gelombang. Artinya frekuensi dari yang ditimbulkan blit itu 4 kali putaran. Kalau putarannya 1000 rpm, maka frekuensinya 4000 rpm atau putaran per menit. Lain lagi kalau kemudian misalnya untuk memutar itu ada roda gigi. Roda giginya jumlahnya 12 gigi. Berarti satu putaran roda gigi itu menghasilkan 12 gelombang satu putaran. Artinya kalau putarannya itu 1000 rpm, maka frekuensi daripada getaran yang ditimbulkan oleh gear tadi adalah 12 kali 1000 atau 12.000 putaran per menit, atau kalau dijadikan hertz tinggal dibagi 60 menjadi ketemunya 200 hertz. Kalau getaran-getaran itu masuk dalam sebuah getaran tadi masuk gitu, ini satu mesin, kemudian akan terambatkan ke bodi, maka getaran-getaran itu akan jadi campur baur yang kadang-kadang tidak jelas, sehingga kita tidak bisa menganalisis. Maka kemudian kita lihat frekuensinya, Fourier spektrum. Getaran yang pertama itu spektrumnya seperti ini. Jadi kalau grafiknya time domain ini adalah frekuensi domain atau frekuensi spektrum, hanya garis saja. Ini adalah frekuensinya. Satu kali itu maksudnya sama dengan putarannya. Ini satu kali putaran maksudnya. Kemudian ini frekuensi gelombang blit tadi, yang mana
satu putaran ada 4 gelombang. Berarti frekuensinya 4 kali putaran. Ini amplitudonya. Jadi di frekuensi spektrum hanya begini saja. Di time domain gambarnya seperti ini. Kemudian yang dihasilkan oleh gear. Tadi satu putaran ada 12 gelombang. Jadi frekuensinya 12 kali putaran. Amplitudonya lebih kecil. Maka di frekuensi spektrum atau frekuensi domain gambarnya hanya begini saja. Jadi ini adalah gambar gelombang time domain. Ini adalah gambar gelombang berdasarkan frekuensi spektrum. Jadi lebih sederhana ya, frekuensi spektrum. Kalau kemudian di dalam layar itu muncul gitu ya, tentu gelombang itu kan bareng gitu ya, bareng masuk dalam sebuah body mesin, maka akan wujud seperti ini, tidak jelas. Jadi karena gelombang itu terjumlahkan. Jadi di layar tidak mungkin ditampilkan gelombang seperti ini, tidak mungkin. Karena layar itu menggambarkan apa yang ditangkap oleh alat ukur. Nah, yang ditangkap oleh alat ukur itu adalah penjumlahan seluruh gelombang. Sehingga jadinya bisa jadi seperti ini, tidak jelas. Maka kemudian ini digambarkan spektrum. Nah, spektrumnya tinggal seperti tadi. Ini dalam satu layar gitu, spektrumnya. Oh, ini putaran daripada atomnya, ini putaran gelombang bridge, ini gelombang konduksi. Jadi seperti ini. Ini penggambaran frekuensi spektrum. Nah, berdasarkan pola frekuensi spektrum, maka kita bisa melihat failure yang terjadi. Contoh frekuensi spektrum. Ini adalah pengukuran getaran yang dilakukan pada sebuah mesin. Ini amplitudo, ini waktu. Ini hanya 0,2 detik. Gelombangnya sudah nggak karuan. Kemudian ini diubah ke frekuensi spektrum. Oh, ternyata gelombang ini adalah hasil penjumlahan dari gelombang yang frekuensinya sekitar 120 Hz, yang 240 Hz, yang 360 Hz. Terus ada penjumlahan dari gelombang yang kecil-kecil. Jadi gelombang ini merupakan disusun oleh 3 buah gelombang. Ini frekuensi spektrum. Berdasarkan frekuensi spektrum seperti inilah nanti kita bisa melihat failure daripada mesin. Ini predictive maintenance berdasarkan vibration. Contoh, ini sebuah kompresor sentrifugal yang mengkompresikan udara. Ini frekuensi kalau kita ngukur putaran, nanti jadinya nggak karuan. Ini langsung layarnya di switch ke frekuensi spektrum. Maka ini gelombang yang muncul pada sistem ini ada yang dominan ada 1, 2, 3, 4, 5 mestinya ya. Ada 5 gelombang. Bahkan kalau yang kecil-kecil hitung bisa saja 6, 7, 8 boleh saja. Sebagai analyzer nanti kita bisa melihat apakah frekuensi ini itu frekuensi dari mana. Kita harus menghitung. Maka sebelum kita mengukur, kita menghitung kira-kira frekuensi yang timbul dari masing-masing komponen itu berapa RPM atau berapa Hz. Misalnya motor itu kalau terjadi failure, berapa frekuensi yang timbul? Dihitung dulu. Terus ini bantalan daripada motor, bearing, dihitung dulu. Kemudian ini roda kedemnya, ini ya, atau kompresornya. Ya, ini kompresornya, impeller kompresornya. Berapa frekuensi yang timbul?
ini adalah kalau gearbox frekuensi yang timbul berapa. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu, oh ini adalah frekuensi motor adalah yang ini, frekuensi bearing adalah yang ini, frekuensi impeller kompresor adalah yang ini, frekuensi gearbox adalah yang ini. Jadi di layar itu tidak akan bercerita, oh ini gearbox, ini impeller, ini bantalan, tidak. Kita sendiri yang harus menganalisis, menentukan. Maka sebelumnya harus dihitung dulu frekuensi yang timbul daripada masing-masing komponen. Tentu ini ada ilmunya tersendiri. Paling gampang hitung frekuensi gearbox, jumlah gigi dikalikan putaran selesai atau frekuensi. Mau dihitung gigi yang pinion atau gigi yang gede, hasilnya sama saja. Kita akan mencoba pada kuliah ini salah satu contoh frekuensi analyzer itu adalah monitoring bearing. Ini adalah contoh di ring, disebut outer race atau cincin luar. Cincin luar itu nanti kalau rusak akan mengeluarkan apa yang disebut BPFO. BPFO ya. Kemudian ini cincin dalam. Cincin dalam ini nanti kalau rusak akan mengeluarkan getaran yang disebut BPFI. BPFO itu ball pass frekuensi outer race. Kalau BPFI ball pass frekuensi inner race. Kemudian ini bola-bola atau baterainya. Baterainya ini kalau rusak akan mengeluarkan frekuensinya sendiri yang disebut ball spin frekuensi. Kemudian rumah bantalan atau cage, dia ada sangkarnya di sini. Ini kalau rusak juga akan mengeluarkan frekuensinya yang disebut train frekuensi atau cage train frekuensi. Jadi apabila nanti kita mengukur bearing, kemudian frekuensinya itu muncul, kita tahu dan sama. Namun sebelumnya kita harus menghitung BPFO sebuah bearing tipe ini, ukuran ini itu berapa. Masing-masing bearing sangat unik. Jadi hitungan pada satu bearing tidak bisa dipakai untuk bearing yang lain. Sebelum kita melakukan analisis frekuensi pada bearing, maka kita harus menghitung BPFO bearing berapa, BPFI-nya berapa, BSF-nya berapa, FTF-nya berapa. Tentu sudah ada rumusnya. Jadi ini yang di ball bearing tadi ya, sudah ada rumusnya. Jadi ini tinggal, jadi misalnya ini ball pass frekuensi outer itu BPFO, ternyata N per 2 dikalikan RPM per 1 dikalikan 1 dPd cos theta. Ini semuanya ada keterangannya. N itu jumlah baterai atau jumlah volt. Terus theta itu suhu kontak. Kontak tentu ada setiap bearing. Kemudian PD itu pitch diameter. Kita anak mesin harus tahu apa itu pitch diameter daripada bearing. Kemudian BD itu ball diameter. Berdasarkan rumus ini, setiap bearing yang kita gunakan bisa dihitung frekuensinya. Tetapi ini hanya berlaku untuk bearing itu saja. Sangat unik, tidak bisa untuk bearing yang lain. Karena setiap bearing punya ukurannya sendiri-sendiri. Setelah dihitung, contohnya misalnya ini, sebuah deep blue ball bearing yang digunakan pada poros transmisi mempunyai data sebagai berikut. Poros transmisi. Kalau poros transmisi itu yang berputar adalah cincin dalam. Berarti cincin luar tidak berputar. Maka nanti pada cincin luar tidak akan menimbulkan getaran karena dia diam. Berbeda dengan cincin dalam akan menimbulkan getaran.
karena dia berputar. Poros transmisi yang berputar pasti cincin dalam. Maka nanti yang keluar adalah BPFI. Jadi cincin dalam yang mengeluarkan putaran. Yang cincin luar tidak mengeluarkan putaran sama sekali. Sebuah deep groove ball bearing yang digunakan pada poros transmisi mempunyai data sebagai berikut. Sudut kontak 15 derajat, jumlah bola 8, diameter bola 5 mm, diameter cage 7 mm. Bila putaran poros 1500 rpm, hitung spektrum frekuensi yang kemungkinan muncul bila terjadi kerusakan. Karena poros transmisi maka tidak muncul. Tinggal kita masukkan angka-angkanya seperti tadi. Jadi efektifnya ketemu 232,5 rpm. Ingat, satuannya rpm, revolution per menit. Kalau saudara mau switch itu ke hertz, tinggal dibagi 60. Karena kadang-kadang mahasiswa itu atau siswa, frekuensi itu satuannya kan hertz, Pak. Masa ini perlu dipahami kalau di lapangan itu teman-teman banyak menggunakan RPM, putaran per menit untuk frekuensi. Sama saja, RPM dibagi 60 ketemunya hertz. Jadi ketemu FFT-nya 2325 RPM. Kemudian BSF-nya berapa? BSF-nya ketemu, tinggal masukkan angka-angkanya, ketemu 325,5 RPM. Kemudian BPFI-nya berapa? Masukkan angka-angkanya, ketemu 10.114. Jadi itulah contoh daripada spektrum. Karena mohon maaf, karena saya ada meeting pihak pasca sarjana PNS, kuliah untuk sesi ini saya sudahi dan kita teruskan untuk kuliah lagi mendatang. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berkarya, melanjutkan karyanya. Kita sudahi kuliah ini. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Siang. Selamat pagi. Oke, saya Liv ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.